Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana pada laga ini Timnas Indonesia mencoba untuk mendapatkan kemenangan guna memastikan lolos ke babak ketiga. Akan tetapi, usaha Timnas Indonesia untuk mendapatkan kesempatan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Pasalnya Irak bermain agresif dan mereka tidak memperlihatkan rasa canggung sedikitpun, meski bermain di hadapan pendukung tim tuan rumah. Dan siapa sangka Irak yang pada babak pertama belum bisa menjebol gawang Timnas Indonesia, tapi pada babak kedua mereka mulai menggeliat dan hasilnya Irak mampu mendapatkan 2 gol untuk memastikan kemenangan. Sekaligus membuat Irak semakin kokoh berada di puncak klasemen. Mereka pun memastikan lolos ke babak ketiga, dan untuk Timnas Indonesia, kekalahan ini membuat mereka sekarang berada dalam sinyal bahaya karena berpotensi disalib oleh Vietnam. Seperti inilah komentar orang Irak usai Timnas Indonesia dikalahkan Irak. Kenapa selalu dikritik? Yang terpenting adalah kemenangan, performa dan level meningkat seiring berjalannya pertandingan. Demi Tuhan, ini hanya pendapat saya, kinerja yang tidak meyakinkan. Saya setuju bahwa sejarah mencatat hasil bukan kinerja, tetapi tim sebesar Irak yang kami inginkan dan cita-citakan menjadi salah satu tim terbaik di dunia, Asia, ini karena segala kenyamanan diberikan kepada mereka atas alasan mereka. Kami ingin mereka tampil di level tinggi dan dengan hasil yang memuaskan untuk semua orang. Kemenangan itu penting, tapi kita sedang menuju Piala Dunia, mustahil untuk tampil di level ini melawan tim-tim besar. Ali Jassim dan Yosep Al-Amin mengubah jalannya pertandingan dengan sangat signifikan. Perubahan bagus dari Kasas Basar seperti burung hantu, dia meninggalkan permainan. Selamat kepada Singa Mesopotamia, insya Allah lolos ke Piala Dunia. Hasil yang jelas dan wajar, tim kita lebih unggul secara fisik dan taktik dibandingkan tim Indonesia, namun masih ada hal penting yang kurang dalam tim kita, yaitu penyelesaian cepat di depan gawang, penguasaan bola, keharmonisan, dan pengertian saat mengoper bola antar pemain. Bagaimanapun, selamat. Pertama-tama, selamat. Di babak pertama, peluang Irak sangat kecil dan kecil, mengingat adanya dorongan dan tekanan yang jelas dari tuan rumah. Namun betapa beraninya ini, betapa kokohnya sistem pertahanan yang tercipta sebagai landasan di hadapan Hussein, Alisad, Natek Ribin, dan Ahmed Yahya. Di babak kedua, yang merupakan perubahan pelatih dan seperti biasa ia berkreasi dengan memasukkan Yosep dan Ali Jassim. Ali Jassim melakukan 2 tendangan penalti dan mencetak 1 gol, sedangkan Yosep menyebabkan pengusiran pemain yang menjadi pemain tersebut adalah tulang punggung tim Indonesia, Jordi Amat. Pertandingan yang sulit di lapangan yang sulit, meraih kemenangan penting. Terima kasih semuanya dan terima kasih khusus Ali Jassim. Kasas membuat kesalahan dengan metode dan rekrutmennya di babak pertama dan memperbaiki keadaan di babak kedua. Dia selalu mengadopsi metode ini dan dia harus yakin bahwa Basar tidak punya apa-apa untuk ditambahkan ke tim nasional rekrutan di pertandingan hari ini. Dan dia tidak dianggap menciptakan persaingan antar pemain, memberikan tekanan pada lawan, dan mempersempit ruang. Tugasnya lebih sulit pada tahap berikutnya. Kasas mengecewakan para penggemar dengan menggantikan Zidane, dan dia tidak menggambarkannya sebagai center sebenarnya. Jadi dia merindukan bocah itu dan tidak menawarkan apapun. Jadi kami katakan Zidane tidak melakukan kesalahan, tapi Kasaslah yang melakukan kesalahan itu. Ada yang bilang sejujurnya Timnas Indonesia bermain lebih bagus dan bagus dari Irak. Meski ada tendangan penalti dan kesalahan kiper serta dikeluarkannya kapten Timnas Indonesia, Irak tidak bermain 1 atau 2 babak, hanya dengan masuknya Ali Jassim, Yosep Al-Amin, Osama Rashid, dan Basar Hasan seharusnya memberikan kesempatan kepada orang lain agar kita bisa melihat mereka untuk para pemainnya. Tapi pelatih saat ini sedang berpikir di klasifikasi internasional. Babak kedua yang luar biasa dengan pergantian pemain yang mengubah arah dan bentuk pertandingan. Sejujurnya, kami belum pernah melihat tim seperti biasanya. Saya pikir pelatih saat ini tidak sukses dengan skuadnya dan ada pemain yang tidak boleh bertahan di tim.